Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya, Widya, akan berdiskusi dengan salah satu partner saya yang dimana beliau memiliki banyak sekali pengalaman yang amat sangat menginspirasi. Semoga juga bisa menginspirasi kita semua. Siapakah dia? Langsung saja kita kenalan ya dengan narasumber kita yang satu ini. Pagi ya Jeffy. Pagi. Iya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Kesibukannya apa nih sekarang? Kesibukannya kerja aja sih. Kerja, cari nafkah. Nafkah. Iya. Jadi kesibukannya kerja nih, A. Ya, kerja. Kerja di mana, A? Saya kerja di salah satu perusahaan furnitur, eksportir furnitur. Di situ saya sebagai orang yang bernegosiasi dengan para pembeli. Jadi karena kita eksportir, saya kerjanya bernegosiasi dari mulai order gitu ya. Ada order saya yang handle, terus saya kasihkan ke produksi, saya produksi kemudian sampai pengirimannya itu saya yang handle. Jadi itu dari proses awal mereka order ke perusahaan tersebut, Iya. AJV yang menghandle, Betul. hingga proses akhirnya ya. Iya, betul sekali. Mungkin kalau bisa dijelasin akan ada banyak banget prosesnya ya, A ya. Oh, banyak banget. Dari tahapan ordernya aja, misalnya dia si buyer itu, pembeli itu maunya seperti apa, ntar itu saya yang handle gitu. Oh, berarti ada custom dan lain sebagainya pun kita harus paham ya. Kita ya tahu gitu ya. Iya, betul Nah, sekali. dengan pengalaman sebanyak itu nih AJV, menurut saya pribadi pasti tidak jauh ya dari pengalaman hebatnya semasa kuliah, ya nggak sih? Nah, itu gimana sih semasa kuliah sehingga AJV itu seperti ya menurut saya ya berpengalaman di bidang hal tersebut gitu tuh. Kuliah saya biasa-biasa aja, Bu. Biasa-biasanya itu menurut orang yang luar biasa itu seperti apa ya? Enggak, biasa. Jadi saya tipe orang yang kalau kata orang tuh kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu ya? katanya. Saya tidak terlalu tertarik dengan organisasi pada saat kuliah ya. Kenapa? Karena saya lebih fokus di akademik waktu itu ya. Meskipun nilai saya nggak terlalu bagus-bagus amat gitu. Tapi seenggaknya saya fokus sama akademik, saya punya visi misi sendiri di akademik gitu. Dan saya waktu kuliah tuh bisa memfokuskan diri saya ke tujuan-tujuan saya gitu. Saya mengesampingkan organisasi gitu. Menurut saya organisasi itu, menurut saya ya. Iya. Ini saya barangkali dijudge nih. Oh, ini menarik ini ya. Ya, menurut saya organisasi itu pada saat kuliah itu tidak terlalu penting buat saya, karena waktu itu pikiran saya cuma fokus akademik gitu ya. Karena saya punya cita-cita untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Meskipun nggak fokus sama organisasi gitu ya, tapi saya juga di situ ikut ikut klub lah ya. Oh, ada klub di sana. Ya, ada debate club waktu itu. Debate. English Debating Club. Meskipun tidak mengikuti organisasi pada saat itu ya, karena kan menurut saya di situ banyak banget organisasi ya, baik itu UKK, UKM atau HMJ ya gitu betul. kan. Tapi juga tidak ibaratkan tidak mengesampingkan banget organisasi itu sendiri gitu kan. Di situ juga tetap mengikuti atau join komunitas-komunitas atau klub-klub yang ada di situ gitu kan. Iya, betul sekali. Iya, apa sih pengaruh klub tersebut bagi ke akademik AA pertama dan juga pastinya bagi komunikasi AA gitu, sehingga hal tersebut bisa dibawa dalam dunia kerja pada saat AA ini gitu. Oke. Ini pertanyaannya bagus sekali ini. Ibu mikirnya lama. Pengaruh klub atau organisasi yang diikuti pada saat kuliah dengan pekerjaan yang sekarang gitu ya. Relate apa gitu ya. Pengaruhnya yang saya rasakan ya banyak banget gitu. Saya di situ belajar English debating community. Jadi saya belajar debat bahasa Inggris yang mana kepake banget pada saat saya bernegosiasi dengan buyer-buyer luar negeri gitu. Pekerjaan saya sekarang gitu. Karena di situ saya bisa belajar cara berbalas email, cara bernegosiasi dengan buyer, gimana cara bilangnya merangkai kata-kata buat email yang baik dan lain sebagainya. Nanti juga dalam pekerjaan itu terbentuk register-register sendiri, kata-kata yang khusus dalam bidang-bidang tertentu tuh. Misalnya saya ya dalam bidang berbalas email tuh nanti ada
kata-kata yang sering digunakan gitu. Apalagi yang suka berorganisasi. Jadi beruntung banget orang-orang yang dulunya berorganisasi di perkuliahan, karena butuh banget skill organisasi itu dalam dunia pekerjaan gitu. Kayak junior saya misalnya ya, ada junior saya di perusahaan saya, dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya itu dengan cepat gitu ya. Saya tuh butuh adaptasi mungkin sekitar more than 1 year gitu ya, karena saya nggak ada pengalaman di organisasi, lelet banget, komunikasinya juga susah gitu ya. Orang seperti saya gitu ya, karena saya dulu nggak berorganisasi, itu kadang mau bilang sesuatu aja, menyampaikan sesuatu dengan benar aja gitu ya, itu agak susah gitu. Oh gitu. Iya, misalnya ada masalah nih, si pembeli itu ada masalah, misalnya barangnya tidak sesuai dengan yang dipesan. Oh iya. Saya kan tugas saya menyampaikan ke manajemen bahwa ada pesan seperti itu, tapi harus dengan bahasa yang paling mudah mereka cerna, terima gitu ya. Nah itu konversinya itu susah bagi saya waktu itu. Dari hal yang terumit customer itu seperti Iya, apa, betul. hingga bagaimana mengkomunikasikannya secara lebih sederhana, namun itu tercover semuanya pesannya. Betul gitu ya. sekali, iya. Karena bahasa-bahasa seperti itu yang dibutuhkan dalam dunia kerjaan. Jadi Ya. itu salah satu survive AJV bekerja dalam dunia tersebut ya. Betul. Dulu memang masalah terbesar saya dalam pekerjaan adalah komunikasi. Jadi menurut AA sekarang ya, pada saat ini organisasi itu masih penting, tidak penting atau gimana? Buat bergantung tujuannya ya. Oh iya. Kalau kalian para adik-adik kelas saya yang masih kuliah ya, kalau kalian punya tujuan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi lagi gitu ya, upgrade pendidikan kalian, organisasi mungkin penting tapi tidak sepenting ketika kalian ingin melanjutkan pekerjaan. Karena di pekerjaan tuh serius, benar-benar butuh sekali yang namanya skill berkomunikasi dengan baik, koordinasi gitu. Iya, paham. Iya. Kalau organisasi itu kalau nggak salah mereka disiapkan misalnya ada event-event tertentu ya. Iya ada. Kayak misalnya mereka itu membuat suatu event, kemudian mereka Program kerja ya kita program kerja. sebutnya. Ya itulah pokoknya apalah itu. Terus mereka menghandle itu ya dari mulai ketua dan lain sebagainya, koordinasi. Gitu kan ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Iya. Ya persis sama yang kita lakukan di perusahaan. Kita juga butuh yang seperti itu gitu. Tapi mungkin strukturnya lebih serius karena ini berefek pada hal nyata, pada bisnis gitu, pada cash flow. Iya. Jadi ada untung ruginya gitu. Kalau Anda salah, ya berarti perusahaan rugi gitu. Anda yang disalahkan. Iya, betul. Karena emang udah di dunia kerja ya, dunia nyata, dunia benar-benar sesungguhnya ya. Yes. Efeknya pun langsung ada gitu tuh efeknya gitu ya. Betul sekali. Iya, betul. Jadi gitu ya AJV. Dari tadi AJV menyebutkan klub bahasa Inggris dan lain sebagainya. Sebenarnya AJV jurusannya apa sih? Dulu kuliah di YIN Syah Nurjati Cirebon, Lulus tahun berapa? jurusan bahasa Inggris. Saya lulusnya tahun 2016. Oh, 2016. Jadi udah 5 tahun yang lalu. Iya. Cukup muda kan saya. Luar biasa ya. Iya benar. Cukup Jadi 5 muda. tahun yang lalu ya. Jadi jurusan bahasa Inggris ya. Jadi linear ya kalau misalnya dia dari tadi iya. nyebutin Kalau- bahasa Inggris dan sebagainya. Iya, kalau ngomongin masalah linear atau nggak linear gitu ya, antara pendidikan, background pendidikan sama pekerjaan gitu ya. Sebenarnya itu bergantung banget sih. Kalau menurut saya it's okay nggak linear gitu ya. Pekerjaan tuh nggak harus linear gitu. When your passion is misalnya ya, saya bahasa Inggris nih. When your passion is English, so I want to keep it that way. Saya pengen mempertahankan bahasa Inggris saya gitu. Makanya saya mencari pekerjaan yang ada relasinya dengan bahasa Inggris, meskipun Oh, I see. iya, meskipun saya backgroundnya tuh pendidikan bahasa Inggris, harusnya ke guru kan. Iya. Jadi intinya bukan berarti kita tuh kayak literlek misalnya kayak tarbiyah, oke, harus jadi guru misalnya gitu. Ya karena bersyukurnya kita di jurusan bahasa Inggris aja, di jurusan bahasa Inggris, karena jurusan bahasa Inggris mau itu pendidikan ataupun apapun itu bisa dibawa kemanapun itu ya. Jadi bisa lebih fleksibel gitu nanti ketika terjun ke dunia kerja maupun up dan sebagainya. Seperti halnya AJV sekarang ini dunia bisnis gitu kan, dan itu wow, luar biasa. Pasti akan ada perbedaan, entah itu
lingkungan atau dari segi bahasa, ya nggak sih, ada term-term tertentu gitu ya, Iya, betul. yang berbeda dari pendidikan dan terjun ke dunia bisnis dan lain sebagainya. Pasti itu juga ada survive yang luar biasa yang Ajevi jalanin dong. Betul. Ya itu seperti apa? Survive-nya ya seperti yang tadi saya sampaikan ya, karena dulu saya nggak ikut organisasi. Survive saya ya itu, masalah terbesar saya adalah komunikasi. Gimana saya bertahan dalam jangka waktu, misalnya saya bilang tadi 1,5 tahun saya itu cuma buat beradaptasi dengan lingkungan. I learn how to talk, I learn how to deliver the information correctly, properly gitu, sama atasan, sama manajemen dan lain sebagainya. Itu butuh effort banget buat aku. Kalau dalam khusus bahasa Inggris itu sendiri survive-nya seperti apa? Ada survive tertentu nggak yang kayak kok berat ya gitu? Beda dari pendidikan yang klub debate yang pernah saya ikutin dan lain sebagainya dengan dunia bahasa Inggris yang dipakai dalam dunia bisnis sekarang ini. Kalau untuk bahasa Inggrisnya saya tidak terlalu ada masalah sih ya. Hanya mungkin term-term tertentu gitu ya. Dalam industri yang saya jalani sekarang. Iya. Documents misalnya, ada dokumen-dokumen tertentu, ada istilah-istilah tertentu yang saya nggak paham gitu. Harus searching, harus belajar, dan nggak bisa kita dapatkan di perkuliahan, tapi harus terjun langsung gitu. Iya. Itu survive saya sih. Kalau survive-nya dari background pendidikan saya yang pendidikan bahasa Inggris, tiba-tiba terjun di keguruan ya, di dunia bisnis ya. Jomplang banget, Bu. Iya, itu gimana tuh? Dulu kan saya juga pernah jadi guru ya. Maksudnya ketika lulus itu saya jadi guru dulu gitu. Dan PPL pun gitu, kita dilatih jadi guru gitu ya. Dimana guru itu dihormati, selalu dihormati, kemudian dihargai sama muridnya, didengarkan gitu ya, full of affection, kasih sayang tuh banyak banget gitu ya. Misalnya ada anak cium tangan ke kita gitu ya, itu kan affection banget ya, kerasa banget hangatnya gitu. Pembelajaran gitu, ketika ada anak yang nanya, "Pak, saya nggak paham yang ini," berarti kan dia mendengarkan gitu. Terus ada yang bilang, "Makasih Pak, sudah menyampaikan pembelajaran," gitu. Itu kan hangat banget ya. Beda banget ketika masuk ke bisnis atau dunia industri gitu ya. Jomplang banget gitu. Karena di situ saya nggak ada affectionnya gitu. Affectionnya kasih sayang itu nggak gitu. Kalau mereka, apalagi dengan bayar-bayar luar negeri ya, mereka kan sangat pengennya tuh mendominasi banget gitu. Karena itu emang bayar kita. Iya, kan, karena itu kita. emang pembeli kita, betul. Di manajemen pun kita dituntut dengan banyak hal gitu. Dituntut dengan target misalnya, ataupun dengan tanggung jawab kita gitu ya. Jadi ketika menjadi guru kita itu merasa dilayani, ketika itu kita di dunia bisnis melayani gitu. Ya, berarti bedanya intinya secara gitu. singkatnya seperti itu. Nah, ini satu lagi ya, saya banyak banget kasusnya ya yang saya alami itu. Saya paham bahwa peralihan itu, transisi antara background pendidikan sama ke dunia bisnis itu jauh banget. Mungkin ini akan dialami oleh kalian yang baru akan masuk ke industri, ke dunia kerja ya. Ke dunia kerja mungkin yang khususnya yang backgroundnya keguruan, tiba-tiba ke dunia bisnis, terus ngerasa di awal-awal tuh down banget karena merasa banyak sekali pressure, banyak sekali tantangan, banyak sekali dimarahin dan lain sebagainya. Saya mau bilang bahwa itu tuh wajar guys. Serius, saya juga begitu. Sama aja. Dulu dimarahin tuh udah hal yang biasa banget lah. Jadi memang harus memahami bahwa dunia kerja itu seperti itu. Jangan mudah menyerah. Kalau begitu aja kalian nggak bisa gitu, kita nggak bisa, ya gimana kita mau menghadapi tantangan selanjutnya gitu. Betul. Mungkin semoga ini junior A yang tadi ya sebutin bisa mendengar ya, biar nggak mudah menyerah gitu. Iya, betul sekali. Betul. Ya, karena saya ngerasain, saya sangat merasakan itu gimana down-nya, gimana. Ketika awal-awal itu ya. Awal-awal tuh gimana, holy shit banget gitu. Aku ngerasa, ini kerja kok gini amat ya, kok cari kerja kok kerjaan begini banget ya gitu. Udahlah, nggak usah gitu. Tapi nggak gitu cara menghadapinya. Nggak menyerah dan nggak pergi. Gitu. Kalian harus, bukan kalian ya, kita harus berusaha dulu sekuat kemampuan kita, baru kita boleh menentukan
oh ini nggak worth it sama saya, oh ini worth sama saya. Gimana kita bisa tahu itu layak atau enggak buat kita, sedangkan kitanya itu nggak Belum bisa berusaha. berjuang, belum berusaha sampai akhir. Oke, itu Betul. quotes of the day guys. Keren banget. Tapi ini ya JP, Iya. by the way gitu, ada nggak sih hal yang disyukurin dari dunia kerja ini? Banyak sih sebenarnya ya. Yang paling penting kan itu memang bersyukur ya Bu ya. Iya. Kita harus bersyukur atas apa yang kita dapat gitu. Atas jalan yang dipilihkan Allah untuk kita. Kalau misalnya memang jalannya di situ ya udah jalanin aja gitu. Syukur itu memang susah banget. Tapi ketika saya berusaha untuk bersyukur, banyak jalan terbuka gitu. Banyak hal-hal baik yang datang kepada saya gitu. Dulu kan saya merasa holy shit banget ya. Tapi ketika saya berusaha accept the condition gitu ya, saya berusaha mungkin ini jalan yang dipilihkan Allah gitu. Allah tuh kasih ini dengan tujuan tertentu gitu. Akhirnya di situ saya menemukan titik balik di mana saya bangkit gitu ya. Saya jadi keinget kata-kata ini Bu. Yang diperbesar itu tekad bukan alasan. Ya gitu. Jadi Menggugah sekali itu Pak. iya, jadi ketika itu saya berusaha mati-matian untuk menyemangati diri sendiri supaya jangan nyerah. Oke, mau bagaimanapun kondisinya, mau gimana pun keadaannya, mau dimarahin sebagaimanapun, saya tetap pengen bisa, saya tetap pengen belajar. Itu aja dulu. Waktu dulu tuh itu yang saya tanamkan sama diri saya gitu. Saya yang selalu bilang ke diri saya, udah mau gimana pun saya harus bisa gitu, harus bisa. Akhirnya dengan cara yang seperti itu mulai terbuka gitu. Saya mulai yang tadinya kesulitan berkomunikasi dengan teman kerja jadi mulai bisa lebih cair suasananya gitu kan, bisa lebih berkomunikasi dengan baik lah intinya gitu. Satu lagi nih Bu. Apa tuh? Ada lagi? Ya jadi saya sudah merasakan 5 tahun ya setelah lulus itu sampai sekarang 5 tahun gitu ya. Dan ada beberapa pekerjaan yang saya jalanin gitu ya. Nah, apa tuh? Dari awal misalnya ya, dari awal tuh saya merasa masuk pekerjaan ini misalnya jadi guru misalnya ya. Iya. Jadi guru di kondisi dengan di tempat tertentu lah di suatu tempat. Terus saya merasa mulai jenuh gitu ya. Saya merasa bahwa ini bukan tempat saya nih, saya nggak di sini harusnya. Saya harusnya di tempat yang lebih baik. Oke, akhirnya pindah ke tempat lain. Di tempat lain saya merasakan hal yang sama. Ini saya, bukan di sini. Saya tuh bukan di sini. Saya tercipta tuh bukan di sini gitu. Ini bukan level gue gitu. Dari situ terus sampai ke dunia kerja pun sama aja, ngerasa ini bukan dunia gue nih. Ini bukan tempat saya di sini. Dunia kerja yang sekarang maksudnya. Iya, saya harus lebih baik. Sampai akhirnya saya sadar bahwa dimanapun tempatnya, selama kita bersyukur, selama kita accept keadaannya, ya itu berarti rumah kita. Itu yang jalan yang dikasih Allah untuk kita. Allah tuh cuma pengen lihat kamu tuh bisa nggak bertanggung jawab nggak dengan jalan yang saya pilihkan. Gitu loh. Ada tisu gak sih? Tisu. Kita berasa diberi siraman rohani pagi-pagi ya, teman-teman. Luar biasa sekali ya. Jadi intinya bersyukur dan juga menerima apa yang udah Allah tetapkan buat kita ya. Menerima ketetapannya. Lebih baik jadi orang yang passionate daripada jadi orang yang memaksakan passion sendiri. Oh itu beda ya? Beda. Jadi saya kekeh nih sama passion saya pengen jadi penulis. Tapi ke orang passionate itu mengerjakan sesuatu apapun bisa jadi passion dia gitu. Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaan itu. Tanggung jawab apapun yang dihadapkan ke dia ketika dia emang passion itu maksudnya benar-benar ya udah ngelakuin, bertanggung jawab, bersungguh-sungguh, bisa jadi itu passion dia gitu kan. Bukan jadi passion dia, tapi dia menjadikan itu sebagai passion dia. Itu sebagai passion gitu. Bersungguh-sungguh kan. Kalau passion itu kan berarti bersungguh-sungguh gitu. Saya nih jurusan pendidikan, tapi kerjanya di dunia industri furniture. Ya saya memilih menjadi orang yang passionate di dunia industri itu daripada saya memaksakan passion saya sebagai guru gitu. Paham nggak? Paham banget sih, itu keren banget sih. Ada nggak sih misalnya buku atau hal yang menarik dari buku tersebut yang atau penulis lah yang menginspirasi AJV gitu? Ada. Saya tuh dari dulu tertarik sama satu buku sih yang belum satu buku ya? Iya, satu buku yang belum saya miliki gitu. Belum dimiliki ya? Tahu nggak bukunya? Apa? Buku nikah. Buku ya. Alhamdulillahnya saya suka baca buku juga gitu. Saya suka sastra. Suka baca novel.
banyak sekali novel yang saya baca. Ada beberapa penulis yang sangat menginspirasi saya. Saya kan termasuk golongan milenial nih Bu. Oh iya, milenial ya. Iya. Penulis favorit saya sama seperti kaum milenial pada umumnya. Firsa Besari, Oh ya. Rintik Seduh, yang muda-muda, terus Boy Chandra, Di Lestari yang yang pinter banget gitu ya, yang gaya bahasanya tuh bikin orang wow banget gitu ngebacanya. Saya baca novelnya Firsa Besari, Rintik Seduh, Boy Chandra, Di Lestari, siapa Andrea Hirata, banyak lah, Terelie dan lain sebagainya. Cuma yang saya paling suka itu Firsa Besari, gimana dia bisa menginfluence, jadi influencer tuh benar-benar influencer, tapi dalam hal yang positif lah gitu ya. Dia trigger orang untuk suka menulis, suka sastra gitu, untuk terus dorong orang supaya berkarya dan lain sebagainya. Itu saya suka banget. Dia bisa jadi sutradara, bisa jadi fotografer, bisa jadi videografer, bisa jadi penulis buku, bisa jadi musisi juga. Itu keren banget buat saya. Itu orang yang menginspirasi. Oke teman-teman semua, jadi kita sudah mendengarkan banyak sekali tutur kata ya hal-hal yang disampaikan dari AJV, partner saya ini yang sangat menginspirasi bagi saya pastinya ya. Dan semoga bagi teman-teman semua juga gitu kan, baik itu dari segi pengalaman beliau, bagaimana beliau survive di dunia kuliah, dan juga bagaimana ilmu dunia kuliah tersebut bisa diaplikasikan ke dunia kerja gitu kan. Terus juga strategi yang harus dihadapi, persiapannya apa aja dan sebagainya. Pastinya selain pengetahuan yang kita dapatkan di dunia kuliah, pasti harus ada mental ya. Jadi jangan mudah menyerah. Seperti itu. Sebenarnya gini, nggak masalah gitu. Kita mau milih, oke deh saya mau milih fokus akademik aja, emang karena niat tujuan saya bayar UKT dan lain sebagainya gitu kan. Maunya akademik dong gitu kan. Bukan nggak mau buang-buang waktu deh dunia organisasi gitu kan. It's okay, nggak ada yang menyalahkan hal tersebut atau keputusan-keputusan pribadi kita gitu kan. Atau ada orang yang gila ya gitu, akademik sulit banget, organisasi bisa jadi hal yang utama, malah jadi hal yang utama ketimbang akademik itu sendiri. Itu pilihan kalian juga gitu kan. Betul. Atau syukur-syukur ada yang pengen ke akademik iya dan juga organisasi iya. Itu mungkin menurut saya jauh lebih baik gitu kan. Karena menurut saya pribadi, hal-hal yang tidak ada di akademik itu mungkin pasti ada di organisasi gitu. Di dunia organisasi pastinya kayak ada, bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik dan juga benar, bagaimana sih berkoordinasi dengan satu dan yang lainnya dengan baik dan juga benar gitu. Hal tersebut pasti akan berpengaruh sekali mungkin ketika masuk ke dunia akademik atau misalnya masuk ke kelas gitu. Kita mungkin jauh lebih mampu untuk menyampaikan pendapat kita ketika kita presentasi dan lain sebagainya. Masih banyak sekali hal-hal atau manfaat-manfaat yang kita dapatkan ketika kita masuk dunia organisasi itu sendiri. Tapi bagi teman-teman yang hanya ingin fokus ke dunia akademik misalnya ya, itu juga tidak salah. Ya, jadi bagi teman-teman yang mungkin pengen fokus ke akademik, tolong jangan menutup diri kalian hanya di kelas, karena belajar itu bisa di mana saja, tidak terbatas oleh ruang dan juga waktu. Baik teman-teman semua, cukup sekian sesi diskusi atau sesi sharing kali ini. Barangkali kalian ada banyak pertanyaan yang disampaikan. Jangan lupa komen di channel ini dan juga jangan lupa subscribe dan like. Share juga ya ke teman-teman kalian semuanya. Bye bye. Makasih ya JV. Ya, sama-sama. See you. See you.